Despita Maharani. Despita Maharani. Maharani Daka. Baik. Terima kasih Despita, kamu sudah datang. Memang ada laporan dari teman-teman guru wali kelas, guru mapel. Despita ini ada berbagai macam laporan. Satu, jarang masuk jaga sekolah. Baru informasi terakhir ini ada semacam chattingan dengan ini sesuatu yang mungkin yang dianggap tabu. Kira-kira tidak Despita ini datang kemari ini dituntut oleh wali kelas, wali kelas atau guru wali kelas ya, wali kelas yang sudah menghadap saya. Baik. Begini, setiap orang hidup ini kan punya masalah. Setiap orang punya masalah, termasuk saya juga banyak masalah. Tapi sebagai guru BK, tentu saya di sekolah ini, tentu dalam persoalan ini saya harus lebih peka, lebih memperhatikan kondisi siswa, apalagi yang sudah bermasalah begini. Kira-kira dari sekian saran dari teman-teman rumah apel menyarankan Despita datang ke saya sebagai guru BK, apa ada kira-kira masalah yang berat yang menurut Despita yang memang perlu dikonsultasikan sehingga kita akan menemukan yang punya solusi sama-sama kita mau Despita? Kira-kira ada yang boleh apa kira-kira? Coba. Kemarin itu sempat ada dapat di HP, ada itu chat dengan cowok yang bisa tidak wajar. Terus Despita merasa itu bahwa ketika ditemukan oleh, sampai kenapa ditemukan itu? Ada teman yang bilang, Despita ibu ada begini, ada tidak ada, cuma ada razia. Oh, razia HP ya. Kemudian dibuka oleh perwalian yang buka. Didapat yang tidak wajar. Kira-kira yang tidak wajar itu bagaimana? Kira-kira gambaran Despita itu yang tidak wajar itu bagaimana? Semacam memecat suami istri. Macam suami istri ya. Terus Despita merasa bahwa ketika sudah ditemukan, boleh dibilang ibu ada masalah begitu. Apa yang terlintas pasti Despita pikiran bahwa ini harus saya segera selesaikan, dia punya masalah. Apa kira-kira yang menjadi gambaran Despita semua kasih selesai masalah ini? Kan dulu di konseling sebelumnya Despita juga kan pernah saya konseling. Itu ada informasi bahwa salah satu pemicu Despita jarang masuk itu ada rumor atau ada berita Despita semua kawin setelah lulus, hingga mungkin pikirkan kelas 9 tinggal beberapa bulan dia punya waktu, jadi dia juga semua dilamar setelah lulus ini semua dilamar kan. Nah ini tiba-tiba lagi ada masalah muncul kayak tadi kan kau bilang macam chat yang tidak wajar. Kira-kira bagaimana menurut Despita itu? Apa yang harus Despita lakukan? Mungkin merasa tidak nyaman dengan teman-teman. Ya sudah merasa tidak nyaman, merasa malu ya. Oke. Terus dengan merasa malu itu apa yang bisa Despita lakukan dengan masalah ini? Maksudnya kan informasi dulu ini yang saya konseling pertama kan Despita bilang bahwa itu baru sebatas rencana itu mau kawin itu. Jangan-jangan memang rencana betul ini mau habis dulu semua kawin begitu. Kan ibu ada itu chat baru dia suruh undang orang tua. Tapi di rumah tidak sempat datang, cuma perwalian yang sudah datang di rumah. Siapa yang datang di rumah? Ibu Titik. Baru Ibu Titik bilang hasil kunjungan rumah itu apa? Ibu Titik tidak lanjut. Ya ada kasih baca pati mama itu chat yang tidak wajar. Baru di mama tanggapan bagaimana? Di mama bilang ya
dia suruh lanjut dulu sekolah, jangan berubah pikir-pikir yang begitu. Oke. So lanjut dulu sekolah, jangan berpikir-pikir itu ya. Dari kapan ini dapat tahu ini chat ini? Hari Senin. Hari Senin lalu ya. Jadi seberapa hari ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 5 hari dengan ini. Oke. Dengan permasalahan ini sehingga Tidespita diarahkan ke ruang BK, ke guru BK maksudnya. Kira-kira belakangan ini Tidespita merasa bagaimana dengan teman-teman setelah ketahuan bahwa Tidespita jaga budget begitu? Merasa malu karena orang jaga ejek-ejek. Jaga ejek-ejek bagaimana? Dan kenapa mana baik begitu? Kayak macam suami istri begitu. Padahal kan status masih siswa. Oke. Jadi Tidespita merasa bahwa status sekarang masih siswa ya. Tidespita cowok itu masih sekolah atau tidak? Tidak ya. Dia putus sekolah atau? Ada putus sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Baik. Dengan permasalahan ini kayaknya semacam dianggap tabu dan perlu dicarikan solusi alternatif. Setelah Tidespita ketahuan chat sehingga merasa semacam tidak nyaman atau tidak enak dengan teman-teman. Sekarang di pemikiran Tidespita itu, waktu kemarin setelah kunjungan Ibu Titi itu yang wali kelas, apa respon orang tua Tidespita? Maksudnya bagaimana Timawat tanggapan terhadap masalah itu? Dia bilang dia terlalu suruh pikiran gitu, dia suruh lanjut dulu sekolah. Baik, tunggu ya. Pada saat Timama dapat tahu itu, bagaimana tidak marah-marah Timama? Tidak ada ekspresi marah-marah atau kamu diberikan? Tidak ada, cuma Timama bilang dia merasa malu. Merasa malu ya. Jadi Tidespita juga merasa bahwa sudah melibatkan orang tua, Tidespita malu ya. Baik. Kira-kira di sekarang ini yang terjadi sama Tidespita ini, apa langkah-langkah yang Tidespita mengambil intinya terkait dengan masalah ini? Kira-kira soal gambaran Tidespita mengambil dia punya solusi bahwa ini saya punya langkah supaya saya tidak lagi terlibat chat begini, atau ini yang harus saya bikin dan tidak lagi dipermasalahkan oleh teman-teman. Harus aku bikin, harus aku sedikit saat dan sudah membaca gitu lagi. Oke. Terus sekarang ini kan pasti ada teman dekat toh yang biasa aku bawa ke kantin setelah istirahat, biasa jalan bareng. Kira-kira selama ini hari kelima dengan ini hari dengan terkait dengan masalah itu, bagaimana tanggapan teman-teman sekarang ini? Apa Tidespita orang masih jaga bully, atau masih orang jaga hina-hina, atau masih orang jaga bicara-bicara, atau biasa-biasa teman-teman? Tidak ada, biasa-biasa dong. Tapi tidak ada teman-teman lagi mengingatkan bahwa begini-begini, tidak ada? Ada, cuma yang jaga badan yang saya salsa. Dia bilang pemula cowok yang begitu. Oke. Nah sekarang dengan itu saran teman-teman, bahkan Tisalsa itu boleh dibilang teman dekat. Sekarang yang terjadi di benak Tidespita, apa gambaran Tidespita terkait dengan saran teman? Apakah Tidespita mengambil langkah untuk kalau begitu saya kasih putus ini cowok, kalau begitu saya akan akhiri hubungan ini dengan dia,
karena pada akhirnya akan mempersulit saya punya kehidupan di sekolah karena saya masih sekolah. Kira-kira bagaimana tuh Despita ini? Atau mungkin boleh dibilang masih DP solusi begini, apa DP cara begini? Kira-kira di gambaran pikiran Despita itu apa DP langkah selanjutnya yang saya mau ambil? Langkah selanjutnya yang saya mau ambil, mau kasih berakhir dulu hubungan dengan dia, baru mau fokus membahas sekolah. Fokus di sekolah dulu ya. Baik. Baru isu pernikahan itu bagaimana? Isu pernikahan itu katanya semua nikah itu habis lulus SMP. Itu bagaimana juga tanggapan itu? Karena kemarin sempat ibu tipik ada ceramah begitu, kasih nasihat. Karena mau rugi, mau kawin baru lulusan SMP begini. Oke. Perjalanan masih panjang. Ya. Oke. Iya, boleh dibilang Despita kan umur Despita sekarang berapa? Desember ini 15. Berarti masih panjang sekali punya perjalanan 15 tahun. Kan kita juga lihat di sosial media, bahkan jangan lupa cerita di sosial media, di lingkungan saja terang kan banyak perempuan yang gagal melangsungkan pernikahan karena faktor usia dini, masih menikah di usia dini. Ada yang cepat broken home, ada yang cepat berpisah, ada yang cepat berakhir begitu saja di rumah tangga. Nah, dengan masalah itu, terus di Despita kehadiran di sekolah sekarang bagaimana? Karena itu juga salah satu laporan bahwa Despita kurang berperan aktif, berpartisipasi aktif. Ada misalnya macam ada kegiatan pramuka, Despita kurang hadir, tidak jaga hadir. Ada kegiatan-kegiatan misalnya 17 Agustus, Despita tidak mengambil bagian dari kegiatan itu. Bagaimana itu? Betul itu? Ya. Jadi karena kondisinya ini cowok ini yang karena jaga bagang begitu ya, sehingga tidak fokus ya, sehingga apa dulu macam hidup ini macam milik berdua lah begitulah. Ya. Baik, dengan berbagai persoalan masalah ini Mama juga kan sudah respon, artinya bahwa jangan dulu berpikir hal-hal yang begitu, fokus dulu di sekolah. Kan sekolah ini tinggal terhitung bulan Oktober, tidak usah hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 8 bulan lah. 8 bulan ke depan itu kira-kira di Despita ada gambaran perencanaan yang lebih matang, lebih akurat menghadapi kiat-kiat persoalan ini. Misalnya begini, kan masalah ini sudah baku runtun kamar, sudah jaga timpa-timpa kemarin masalah kan. Dulu waktu saya konseling pertama masalah isu pernikahan, isu menikah usia dini. Kemudian juga laporan Despita kurang berperan aktif di kegiatan sekolah, baik kegiatan pramuka, ekstrakurikuler, kegiatan hari-hari besar nasional begitu, Despita kurang. Sekarang lagi muncul lagi masalah tentang chat di WhatsApp ya, chat di WhatsApp yang tidak wajar, tidak senonoh, yang tabu lah begitu, yang kayak macam posisi suami istri. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dalam waktu kurang lebih 8 bulan ke depan, apakah Despita ada kiat-kiat, artinya strategis 7 bulan ke depan ini harus saya persiapkan, ini harus saya lakukan sehingga saya tidak lagi terlibat konflik baik masalah pribadi, sehingga ini akan tidak mempengaruhi di Despita kondisi belajar di sekolah. Bagaimana kira-kira Despita persiapan? Satu, saya sumpah apa misalnya? Semua rajin membahas sekolah, belajar, membantu kegiatan, segera berpikir hal-hal yang terkait dengan berpacaran. Oke, good, bagus. Misalnya, ini saya lagi misalnya tiba-tiba itu kan komitmen di Despita terhadap diri sendiri ya. Artinya bahwa ini langkah-langkah yang akan saya ambil
setelah saya beruntung masalah, tiba-tiba misalnya dia datang mengganggu, misalnya tetap dia bacet atau berancam, misalnya ancaman itu, oh saya semua kasih tahu ke orang-orang sampai hubungan begini-begini, atau saya mau datang di sekolah, atau setiap malam saya mau datang di rumah supaya tidak sepita terganggu. Misalnya dia melakukan itu, apa kira-kira tidak sepita pikir? Misalnya dalam bahasa sederhananya dia mengancam, misalnya kan laki-laki biasanya kalau sudah jatuh cinta begitu itu, so tidak ada yang pikir, dia pengennya hubungan tetap asmaranya tetap langgeng begitu, tetap pokoknya yang dia mau itu tetap dengan tidak sepita terus sampai tiap hari dia bacet begitu. Ya kira kalau dia datang mengganggu lagi, misalnya itu bacet, semua datang di rumah, bagaimana kira-kira? Saya mau abaikan karena saya masih mau berpikir sekolah. Oke, bisa diabaikan ya, masih artinya mau diabaikan ini boleh dibilang tidak sepita tidak pusing apa yang dia berikan. Tidak pusing. Baik, ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 ini hari? Iya, 11 Oktober pukul 11.00. Despita datang di ruangan BK berdasarkan saran dari wali kelas dan guru mapel. Tapi sebelumnya juga saya pernah melakukan konseling sama Despita terkait dengan info atau ada informasi mengenai Despita setelah lulus semua kawin. Tiba lagi muncul masalah yang baru lagi, masalah tentang chat yang tidak wajar di WhatsApp. Ada lagi strategis yang mungkin yang lebih jitu. Selain itu saya semua abaikan, semua fokus. Baru kalau misalnya dia masih bertelepon, chat, bagaimana itu? Mau blokir DP nomor. Baik. Kalau misalnya dia mengancam, dia kirim pesan ke teman, kayak biasanya kan laki-laki begitu, laki-laki itu bisa bunuh diri. Bagaimana tidak sepita? Tidak sepita itu kalau misalnya dia mengancam? Tidak. Yakin? Iya. Oke. Dia misalnya dia bilang sana pergi kita bunuh diri, minum racun. Bagaimana itu? Saya tidak peduli dia mau bikin apa, terserah dia. Ini saya masih fokus mau bersekolah. Baik. Good. Nanti setelah kegiatan apa dulu, terus masalah pembelajaran tidak ada masalah ya? Tidak ada yang tidak tuntas. Baru sekarang tidak sekitar kehadiran di sekolah sudah mulai aktif ya? Iya. Oke, good, bagus. Mungkin ini kan sekarang hari Jumat, hari Senin minggu lalu ini chat didapat oleh guru wali kelas pada saat di razia HP. Karena razia itu masuk rencana orang tidak kasih tahu duluan. Ini HP didapat di razia di dalam tas. Ini dia ada kumpul lagi. Dikumpul ya. Baru Ibu Adalia. Adalia sama ke galeri. WhatsApp. Ibu Adalia semua ini, Ibu Adalia ini isi HP ya. Baik.
dengan tadi apa yang disampaikan oleh Despita itu, satu pertanyaan saya sederhana. Apakah ini benar-benar menjadi sebuah komitmen Despita bahwa langkah ini yang akan Despita ambil untuk penyelesaian masalah ini adalah keputusan Despita, bahwa mungkin salah satunya adalah boleh dibilang di stop dulu ini hubungan karena bisa mengganggu aktivitas sekolah di Despita. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Despita datang di ruangan ini, di ruangan BK ini karena ada informasi begitu dari wali kelas ke saya masuk, kemudian Despita disarankan menghadap guru BK dalam arti mencari solusi bagaimana tentang permasalahan ini. Apakah ini benar-benar bahwa ini dorongan dari dalam Despita bahwa, atau mungkin karena dipaksa oleh wali kelas, ibu harus ketemu dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah ini? Didorong oleh wali kelas. Oke, terus didorong itu apakah Despita merasa dipaksakan masuk ke sini? Oke, tidak merasa dipaksakan ya dengan permasalahan ini. Cuma yang namanya konseling pribadi seperti ini, saya sudah bisa pastikan bahwa di kita itu di guru BK, saya juga sudah lama jadi guru BK, alhamdulillah kurang lebih 12 tahun. Di guru BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Yang pasti masalah Despita ini tidak saya akan ekspos di luar, dan ini menjadi rahasia konseling. Saya senang sekali Despita datang dengan tanpa dipaksakan, meskipun disarankan oleh wali kelas datang menemui saya bahwa masalah ini perlu dicarikan solusi atau dicari dia punya alternatif pemikiran. Baik, dengan merasa ini Despita sudah sampaikan, mungkin ada lagi yang Despita mau bilang, yang artinya yang masih perlu ini disampaikan, kita cari tipe solusi sama-sama. Ada lagi perlu saya misalnya dibully oleh teman-teman, bagaimana kira-kira itu apa terkait dengan masalah ini, kan sudah jadi heboh ini masalah ini. Masih ada teman-teman yang jaga Pak Budi sekarang? Cuma kemarin jaga ketawa. Siapa yang jaga ketawa, laki-laki atau perempuan? Perempuan dan laki-laki. Apa orang bilang? Ada nangis, itu ini masih sekolah lagi, ini sekolah Imam itu. Oke. Artinya orang jaga ini masih sekolah, harus jaga cek begitu. Oke. Ada lagi, kalau di luar tidak ada ya? Tidak. Maksudnya di rumah tidak ada ya? Di mama tidak marah-marah, tidak? Cuma mama ada bahasa tangan saya, dia bilang cuma merasa malu karena ibu so datang akan di rumah. Sempat dia kasih baca pati mama itu cah. Dia kasih baca ini, dia ada foto di ibu? Iya, ada foto pakai HP ibu itu. Oh, ibu tidak ada foto itu, chat itu ya? Oke. Baik, terus bagaimana Despita dengan mama bilang begitu kan? Ada sedikit macam menyesal atau apa begitu? Ya menyesal karena si siswa lagi ini sudah cacat yang baik. Oke, jadi Despita sadar itu ya bahwa langkah ini sudah salah atau tindakan ini sudah terlalu jauh ya? Oke. Baru di papa, bagaimana Despita di papa? Petanggapan? Ya. Di Despita pe orang tua, maksudnya di papa petanggapan bagaimana terhadap masalah ini? Dia tidak marah, dia tidak nasihat. Oke. Sempat dia bilang dia mau ambil HP. Oke. Tapi Despita tinggal papa sambung itu ya? Iya. Papa kandung meninggal ya? Iya, Selama meninggal ya? Baik. Dengan masalah ini, saya selaku guru BK tidak
tidak serta-merta memberikan solusi sama Despita, karena keputusan klien itu ada di tangan klien. Keputusan masalah itu mengambil langkah-langkah yang konkret itu ada di Pak Despita. Saya hanya membantu mengarahkan, menemukan dia punya jalan. Kalau menurut Despita bahwa ini jalan yang harus saya tempuh, bahwa dengan terkait dengan masalah ini yang harus saya selesaikan, ini langkah yang harus saya ambil, ini jalan yang harus saya perbaiki, sehingga masalah pendidikan ya sekolah di Despita masih bisa berlanjut sekolah. Baik, dengan sedikitnya masalah ini tidak Despita bahas di sini, apa yang tidak Despita rasakan saat ini, artinya terkait dengan curhatan masalah ini, apakah ada sedikit kelega hati atau merasa bahwa biasa-biasa saja? Setelah mau cerita banyak itu, so agak lega. Oke. Benar-benar itu bahwa artinya begini, setiap kita kan punya masalah, kita punya masalah. Masalah ini beda-beda, ada yang masalah broken home, ada juga laporan tadi masuk ke saya, ada siswa yang tadi rokok di kelas, ada yang pencuri bensin. Dari sekian masalah yang muncul ini, saya sortir masalah ini. Oh, ini masalah Despita, masalah yang segera dicarikan solusi atau segera diberikan layanan terhadap masalah ini, supaya masalah ini tidak merembet, tidak berkepanjangan atau semua lebih parah. Baik, dengan dengan begitu sekarang Despita sudah bisa lega, sudah bisa mengambil hal-hal yang sudah bisa dicarikan solusi ini soal agama dengan baik. Misalnya, pertanyaan terakhir adalah, setelah keluar dari ruangan ini pasti ada teman-teman yang pakai foto kan kayak ngepoin begitu. Biasanya kalau siswa ini berasumsi bahwa anggap begini, bisa masuk di ruangan BK itu Despita, ada masalah besar itu. Apa yang bisa Despita gambarkan pada teman-teman sehingga ini akan memunculkan persepsi bahwa ternyata di BK itu tidak seperti itu, bahwa di BK itu ternyata setelah Despita merasakan ini yang kedua kalinya juga Despita masuk di ruangan ini, bahwa ternyata adalah ternyata setelah konsultasi dengan guru BK bahwa kita akan menemukan solusi permasalahannya. Ya, oke. Saya secara pribadi senang Despita sudah datang, dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi masalah yang akan terjadi. Jadi keputusan Despita satu, boleh dibilang blokir boleh nomor itu yang paling langkah, yang paling strategis. Yang kedua, mau fokus dulu di sekolah. Iya, di sekolah betul-betul mau fokus, karena Despita ini kan punya potensi besar, masih muda, masih jauh sekali ini harapan untuk bermimpi untuk masa depan. Jangan dulu serta-merta begitu. Artinya sebetulnya tidak ada yang melarang untuk pacaran, tetapi pacaran itu pada hakikatnya harus ada dia punya rentan. Maksudnya nanti seusia begini baru boleh dibilang efektif, boleh dibilang bagus. Oke? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Despita ini Despita bisa ambil kesimpulan, bisa Despita resapi, Despita bisa
laksanakan dengan betul-betul. Nanti saya juga akan pantau selanjutnya apakah hasil dari konseling pribadi ini benar-benar membuahkan hasil seperti Despita. Oke, terima kasih sudah datang di ruangan Pak saya. Mudah-mudahan dengan persoalan ini bisa selesai, dan saya berdoa berharap Despita di kemudian hari setelah lulus SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, Despita sukses bahwa Despita sukses. Oke, terima kasih ya sudah datang di ruangan saya. Assalamualaikum. Pita.